Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sesi kedua ya. Kita, bentar. Tadi terakhir kita sampai ke PPh pasal 22 ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke PPN. PPN kita udah belajar kemarin ya dengan Pak Eko. Ada dua ya, pajak masukan sama pajak keluaran. Pajak masukan itu dari transaksi pembelian, pajak keluaran itu dari transaksi penjualan. Jika dalam satu masa pajak saldo kredit rekening PPN keluaran lebih besar dari saldo debit rekening PPN masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Kebalikannya, apabila pajak dari pembelian atau PPN masukannya lebih besar daripada pajak dari penjualan atau PPN keluaran, maka dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. PPN masukan dapat dipandang sebagai uang muka PPN, sedangkan PPN keluaran dapat dipandang sebagai hutang PPN. Memang pencatatannya PPN masukan itu di posisi aktiva ya, PPN keluaran itu di posisi hutang. Penghitungan uang muka dan hutang PPN tersebut harus dilakukan setiap bulan untuk setiap masa pajak. Oke. Contohnya PT Sinam adalah PKP pada bulan Januari dan Februari 2023 mempunyai transaksi sebagai berikut. Oke. Melakukan penjualan 250 juta, maka memungut PPN keluaran sebesar 2 juta, 27 juta 500 ya. Kemudian di bulan Januari juga PT Sinam melakukan pembelian sebesar 300 juta, maka mencatat PPN masukan sebesar 33 juta. Oke, ini mana yang besar? PPN masukan. Berarti ada kompensasi ya ke masa Februari sebesar berapa? 5 juta 500 kan, berarti kan PPN masukan dikurang PPN keluaran kan? Ya, 5 juta 500. Di bulan Februari dia melakukan penjualan sebesar 250 juta dan melakukan pembelian sebesar 200 juta. Maka PPN keluarannya sebesar 27 juta 500, PPN masukan sebesar 22 juta. Di sini kurang bayar atau lebih bayar? Kurang. Kurang ya. Kurang bayar berapa? Kurang. 5 juta 500 ya. 5 juta 500. Oke, terima kasih. Pak. Saya nggak lihat namanya nih, sebentar ya. Oke. Oke. Next-nya. Oke, ini perhitungannya. Berarti kan jurnal di bulan nih, kompensasi pajak masukan Januari adalah 33 juta dikurang 27 juta 500. Jadi kompensasinya sebesar 5 juta 500. Jurnalnya di Februari adalah persediaan barang 200 juta, pajak masukan 22 juta, utang dagang 222 juta. Penjualan piutang dagang sebesar 275 juta, pajak keluarannya 20 juta 500, penjualannya sebesar 250 juta. Maka jurnal net off di bulan Februari adalah mengakui debit. Jadi pajak keluaran yang saldo normalnya kredit, kita akui di debit. Pajak masukan yang saldo normalnya di debit, kita jurnal di kredit. Ya. Dan dia menghabiskan, ini kan awalnya di debit nih, pajak masukan dari Januari ya. Maka di jurnal di kredit 5 juta 500 kompensasi rugi. Oke. Harusnya kita break tadi di sini ya. Oke. Masa kita rehat lagi. Teman-teman online ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Ini laptopnya mati ya kameranya. Oke, sekarang kita masuk ke
kurs ya. Tadi kita kalau kita back kita back dulu ke topik kita hari ini. Di overview. Ini udah sampai sini udah ya. Oke, kita masuk transaksi dalam valuta asing ya. Ada 3 macam kurs, kurs Menteri Keuangan, kemudian kurs realisasi sama kurs Bank Indonesia. Kurs Menteri Keuangan digunakan untuk penghitungan pajak-pajak yang terhutang dalam valuta asing yang terlebih dahulu dinilai dalam mata uang rupiah. Perhitungan biaya masuk, PPN impor, PPh 22 sesuai dengan tanggal PIB. Ini yang tadi nih yang kita gunakan. Kemudian penghitungan PPN dan PPNBM sesuai tanggal faktur pajak. Kemudian penghitungan PPh 21 dan atau PPh 26 apabila penghasilan diterima dalam mata uang asing. Kemudian penghitungan pajak ekspor, penghitungan pajak final yang dibayarkan dalam valuta asing. Nah, ini semua menggunakan kurs Menteri Keuangan. Kalau nggak salah terbit setiap minggu ya, hari Rabu dulu. Minggu ya. Keuntungan dan atau kerugian yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ini penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf L Undang-Undang PPH ya. Jadi kata-kata akuntansi di Undang-Undang PPH itu setahu saya cuma di sini nih, bahwasannya pajak mengikuti akuntansi terkait dengan transaksi dalam valuta asing gitu. Jadi laba atau rugi forex selama dilakukan secara taat asas, maka diakui juga sebagai laba atau rugi fiskal gitu. Intinya itu. Enggak, enggak. Secara apa ya, selama dia konsisten ya, taat asas ya. Laba selisih kurs merupakan objek pajak penghasilan dan kerugian selisih kurs merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke. Transaksi dalam valuta asing, ini transaksi dalam valuta asing, pos account-nya pas moneter ada pos non moneter. Pos moneter itu ada kas bank, piutang, utang. Pos non moneter itu ada persediaan, aktiva tetap, ada ekuitas. Oke. Pengakuan awal dibukukan dengan kurs saat terjadinya transaksi. Sama baik pos moneter atau non moneter. Awalnya itu diakui pada saat terjadi transaksi. Nah, pada saat pelaporan tanggal neraca dilaporkan dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca, tanggal 31 Desember atau pada tanggal akhir bulan biasanya ketika dilakukan revaluasi ya. Pada saat pos moneter dilaporkan tetap menggunakan kurs pada saat tanggal transaksi. Jadi tidak perlu dilakukan revaluasi. Nah, pada saat laporan laba rugi selisih kurs diakui sebagai gain or loss tahun berjalan gitu. Oke. Nah, ini gambarannya. Jadi misalkan ada transaksi tanggal 1 bulan 6 tahun 2009. Settlementnya ada dua. Jadi kita melakukan pembelian, kita hutang dalam mata uang asing. Ya, dalam mata uang asing hutangnya. Pembayaran pertama dilakukan tanggal 1 bulan 9. Maka di sini ada pengakuan laba rugi selisih kurs. Ya. Nah, nanti ini kan beda tahun ya, dari tahun 2009 sama 2010. Nah, nanti di tanggal 31 Desember 2009 ada lagi nih pengakuan selisih kurs atas hutang outstanding. Ini kan baru dibayar separuh ya. Berarti masih ada hutang dong yang outstanding yang belum dibayar. Nah, hutang dalam mata uang asing itu dinilai lagi nih tanggal 31 Desember 2009. Ya, direval lagi nih di sini. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pelunasan hutang. Nah, pada saat pelunasan hutang dilakukan lagi penilaian selisih kursnya. Gitu ya. Jadi ada 3 poin tuh kalau beda tahun. Oke. Oke, langsung aja ke soal nomor 9. Langsung dijawab. Ya, ini.
PT Ikhlas membeli mesin secara kredit pada PT Legowo tanggal 1 November 2015 dengan harga beli sebesar $10.000. Kurs yang berlaku adalah sebesar 9.000. Berapa laba rugi selisih kurs yang diakui tahun 2015 apabila utang PT Ikhlas dibayar lunas pada tanggal 1 Februari 2016? Kurs yang berlaku tanggal 31 Desember 2019 dan 1 Februari 2016 masing-masing sebesar 10.000 dan 9.500. Ini kita bicara akuntansi murni ya. Akuntansi murni nih, bukan akuntansi yang menggunakan kurs KMK. Berapa Dinda? Silakan 2 menit. Berapa? Rugi 5 juta. Oke, kita keep dulu rugi 5 juta. Dinda. Hah? Rugi? Stem. Yang online? Satu November, kita bikin ya, 1 November. Oke. Nah, ini nggak hilang. Berapa Mas Rosadi? 1 November 2015 ya? Berapa? Berapa nilainya? 20. Hah? 20. 90 juta. Ini USD ya. Kursnya berapa? USD-nya berapa? Oke, USD-nya 10.000. Kursnya 9.000. Sorry, sorry. Ini ADR. Terus 31 Desember 2015. Kursnya berapa? 9.500. Ini tak 10.000 ya? 10.000. 1 Februari 9.500. Oke, soalnya apa? Apa laba atau begitu 2015 pada tahun 2015 2016 Februari 2016 Berapa hutang? PT Ikhlas dibayar lunas pada tanggal 2016. Berarti ini lunas kan? Nah, soalnya ditanya berapa laba rugi pada saat lunas atau pada saat 2015? Ya, berapa lama begini? Pada 2015. Berarti 10 juta.
Bener kan? Nah, pada saat lunas berapa? 5 juta. Ya. Berarti pada saat lunas pada saat 2015 dia rugi 10 juta, pada saat lunas dia laba 5 juta, gitu ya. Benar nggak? Oke. Ini lunas. Ini akhir tahun. Oke? Agak menjebak sedikit. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kurs. Nah, biasanya perusahaan itu kalau dia banyak bertransaksi dengan mata uang asing, dia setiap bulan ya melakukan revaluasi setiap bulan. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu khususnya punya rate sendiri tuh. Kalau di Pak Stem perusahaannya pakai rate sendiri atau KMK atau BI? Rate sendiri ya, setiap bulan direval dengan rate sendiri ya. Biasanya dari grup ya, dari HO biasanya menggunakan rate sendiri untuk pembukuannya. Itu nggak apa-apa, asal nggak berubah-berubah nih. Januari pakai kurs KMK, Februari pakai kurs sendiri, nanti pakai BI nggak bisa. Jadi kalau memang pakai kurs dari grup ya pakai terus sampai akhir tahun. Tapi kalau untuk invoice-nya itu pakai invoice dari BI itu bakal kalau ada transaksi dengan mata uang asing. Bunyi, kok bisa begitu? Nah, juga Pak. Kan kita ada divisi jual kontainer itu rate-nya pakai dolar. Tapi tetap waktu kita penagihan pakai rupiah. Ya nggak apa-apa. Kita pakai kursnya itu kurs BI di store. Tapi kan tetap pada akhir bulan dia pakai kurs in-house-nya kan. Iya, yang penting pada penilaian hutang di akhir bulan itu tetap pakai kurs itu gitu. Iya, konsisten pakai kurs itu. Karena kayak untuk bayar pajak kan bisa pakai kurs, harus pakai kurs pajak malah, nggak boleh pakai kurs yang lain gitu kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke ada pertanyaan teman-teman terkait dengan transaksi dalam valuta asing yang online maupun offline. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke sewa guna usaha ya, sewa guna usaha atau yang istilah umumnya kita kenal dengan leasing ya. Jadi sewa guna usaha itu ada dua, ada operating lease, ada financial lease. Operating lease itu sewa guna usaha tanpa hak opsi. Financial lease itu sewa guna usaha dengan hak opsi. Hak opsi ini apa? Hak opsi untuk memiliki atau hak opsi untuk membeli. Jadi kalau kita punya agreement, nggak ada opsi tuh di agreement-nya untuk memiliki aset, maka dia tidak termasuk sebagai sewa guna usaha financial lease, maka dia termasuk operating lease. Jadi operating lease ini seperti kita sewa biasa aja, kita sewa biasa operating lease. Financial lease itu ada opsi untuk memilikinya. Oke. Definisinya operating lease adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi, yaitu adalah jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di SGU-kan, yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Jadi simpelnya gini, kalau kita rental kita dalam masa sewa itu kan tetap jauh di bawah daripada harga barang rental kan. Karena angsuran kita tuh cuman bunganya aja, cuman keuntungan si lessornya. Perjanjian SGU tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Jadi memang tidak ada unsur untuk membelinya. Tidak ada opsi untuk kita membeli aset itu di akhir masa leasing. Kepemilikan barang masih berada di tangan pihak lessor atau pemilik perusahaan leasingnya ya kita bilangnya, sehingga yang berhak menyusulkan barang adalah lessor. Jadi ini benar murni sewa biasa, sewa menyewa biasa. Itu yang disebut dengan operating lease. Nah, ketentuan perpajakannya gimana? Bagi lessor, seluruh pembayaran sewa yang diterima adalah objek PPh pasal 23. Jadi si penyewa memotong PPh pasal 23. Kemudian lessor menyusulkan aktiva yang di SGU karena kepemilikan berada di tangan lessor. Lessor memungut PPN jasa sewa yang diberikan. Jadi atas jasa sewa itu dia menerbitkan invoice beserta faktur pajak. Ya, karena ini sewa menyewa biasa. Bagi lesi, bagi si penyewa kita bilang, biaya sewa yang dibayar atau terhutang boleh menjadi pengurang. Kemudian tidak boleh menyusulkan karena aset leasing itu milik lessor.
Kemudian yang ketiga memotong PPh pasal 23 sesuai dengan tarif. Ya, tarifnya sewa berapa? 2%. Ya. Contoh kasus operating lease. PTX Lessor meng-SGU-kan mesin golongan 2 dengan harga 200 juta ke PTZ Lesi. Jangka waktu leasing 24 bulan. Dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Pembayaran per bulan sebesar 8 juta. Total jumlah pembayaran, jadi 8 dikali 24 bulan itu 192 juta. Artinya apa? Periode ini selama dia menyewa tidak lebih besar dari 200 juta. Artinya apa? Dia benar operating lease, bukan financial lease. Karena kalau financial lease, angsurannya itu adalah termasuk harga barangnya. Kalau ini benar-benar bukan termasuk harga barangnya, benar-benar sewa menyewa. Dan juga karena tidak ada klausul untuk memiliki harta tersebut. Makanya kita kategorikan sebagai operating lease. Nah, di sini PTX sebagai lessor, case-nya berarti menerima uang sebesar 8 juta, memungut PPN 880.000 ya, 11%. Kemudian dipotong PPh pasal 23 2% sebesar 160.000. Jadi dia menerima 8.720.000. Metode penyusutan sesuai metode yang digunakan, bisa double declining, bisa straight line. Kemudian bagi lesi si penyewa membayar sewa 8 juta rupiah, kemudian bayar PPN 880.000, kemudian dia memotong PPh pasal 23 160.000, kemudian dia membayar maksudnya 8.720.000, penyusutan tidak ada karena bukan dia pemilik asetnya, gitu ya. Nah, tadi operating list, sekarang masuk ke financial list. Financial list adalah sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa harus menutupi harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Jadi jumlah angsuran dia dan nilai sisa setelah diangsur itu menutupi harga barang, artinya harus lebih besar daripada harga barang. Kalau tadi kan lebih kecil tuh jumlah angsurannya. Kemudian masa SGAU ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk golongan 1, 3 tahun untuk golongan 2, dan golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Jadi ada 3 penggolongan nih. Ada 3 masa. Masa sewa guna usaha, artinya masa angsurannya. Ada golongan 1, 2 tahun, golongan 2 dan 3, 3 tahun, dan golongan bangunan 7 tahun. Harus sesuai ini. Kemudian perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai hak opsi, mengenai hak opsi bagi lesi. Lesor berniat menjual barang dengan menghitung jumlah seluruh angsuran lebih besar dari harga pokok barang. Oke. Kemudian perlakuannya, perpajakannya adalah penghasilan yang menjadi objek PPh adalah seluruh pembayaran. Ya, seluruh pembayaran itu adalah penghasilan bagi si lesi. Tidak ada penyusutan. Kenapa tidak ada penyusutan? Karena sebenarnya posisi dia itu KLS itu perantara aja. Dia tidak mengakui aset itu di situ gitu. Dapat membentuk cadangan piutang ragu-ragu. Jadi secara aturan perpajakan biaya itu sifatnya adalah real. Cadangan itu tidak diakui. Artinya kecuali lembaga-lembaga tertentu seperti leasing, lembaga insurance, bank itu boleh membentuk cadangan piutang dan membebankannya. Selain itu, beban hanya boleh bagi yang real expense gitu. Dia tidak mengakui pencadangan. Nah, karena ini leasing, dia bisa melakukan pencadangan. Kemudian kerugian dibebankan pada akumulasi cadangan piutang ragu-ragu, besarnya PPh 25 dihitung triwulanan. Kalau perusahaan normal, PPh 25 dihitung setahun berapa kali? Iya, enggak, menghitungnya, menentukan angkanya. Setahun sekali kan? PPh 25 kan setahun sekali. Kalau leasing, bank dan insuransi segala macam yang lembaga keuangan itu dia setiap 3 tahun di renewal tuh, hitung ulang nilai PPh 25-nya. Seperti itu. Jadi dia punya proyeksi PPh badan per 3 bulan. Kemudian jasa pembiayaan tidak terutang PPN, tapi penyerahannya terutang PPN. Jadi dari si pemilik barang itu, penyerahannya terutang PPN. Tapi bagi perusahaan leasingnya, dia tidak memungut PPN. Oke. Bagi lesi, seluruh pembayaran boleh menjadi pengurang. Jadi pengurangnya itu bukan bukan depresiasinya, tapi jumlah pembayarannya sebagai pengurang penghasilan dia dalam menghitung laba fiskal. Tidak ada penyusutan, tidak memotong PPh pasal 23 atas angsuran, dan tidak memungut PPN. Oke, jadi
Kalau di financial list tidak ada PPN dan tidak ada PPh pasal 23. Contoh, PTX Lessor menyewa guna usahakan mesin golongan 2 dengan harga 200 juta kepada PTZ. Jangka waktu leasing 36 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Pembayaran per bulan 8 juta, pembayaran terdiri dari pokok. Nah, bedanya dengan tadi tidak ada pembayaran pokok. Tapi di financial list ada pembayaran pokok. Dari angsuran kita tuh ada bagian pokok yang dibayar. Sebesar 5.555.000 dan bunga 2.440.000. Ada klausul opsi bagi lesi untuk membeli. Jadi dia mengangsur sekaligus opsi untuk membeli gitu. Perhitungannya adalah mencatat piutang 288 juta, ini jumlah dari 8 juta dikali masa angsuran ya. Masa angsuran 36 bulan. Jadi 8 juta dikali 36 bulan. Kemudian PTX mencatat bunga 2.400.000, menerima pokok 5.500.000, maka jumlahnya 8 juta. Penyusutan tidak ada, dapat biaya penyisian piutang. Nah, tadi biaya pencadangan piutang untuk leasing itu ada 2,5% dari rata-rata piutang. Rata-rata piutang itu saldo awal ditambah saldo akhir piutang dibagi 2. Nah, mereka boleh tuh membebankannya tuh 2,5% sebagai cadangan piutang ragu-ragu gitu. Kemudian bagi si penyewa membayar sewa 8 juta, penyusutan tidak ada, PPh 23 juga tidak memungut. Jadi dia tidak memungut PPh pasal 23. Oke? Sampai sewa guna usaha ada pertanyaan, teman-teman? Ya? Tidak ada. Eh, Oke, kalau ya si karyawan ini si Lesi, kenapa dia tidak mau dia ya? Apa karena dia karena ini Skema SGU itu. karena dia skema SGU financial list. Oh. Jadi karena dia bayar sewa itu ada opsi untuk memiliki barang. Jadi dia bayar membeli barang. Nyicil ya, Iya. bukan murni nyewa. Nah, dari awal mungkin penyewa kepemilikan ada di pihak lesor, makanya ada PPh pasal 23. Sementara ini bagian dari uang angsurannya adalah harga barang itu sendiri. Tidak ada PPh 23. Ya. Nah, pas dia membeli gimana? Di akhir masa cicilannya kita beli nih, nggak ada kewajiban apa Atasnya jadi jual beli biasa ya. sementara PPh 23 kan atas sewa, bukan sewa jadi sewa aja. Nah tadi PPN tadi sempat disebut si lesor nggak diwajibkan untuk mengut PPM, tapi si lesi wajib bayar PPN. Itu maksudnya gimana? Tidak. Dua tidak ada PPN kalau di financial list. Oh, Lesor PPN itu nempel di harga barang pada saat distributor atau produsen menjual barangnya. Di situ doang ada PPN tuh. Tapi antara perusahaan leasing dengan dengan perusahaan pengguna jasa penyewa financial list tidak ada PPN sama sekali. Ya, Karena posisinya bukan milik barang. Dia kan jadi jatuhnya jasa leasing. PPN hanya berlaku jual beli barang. Enggak, oke. jual beli jasa juga. Iya. Iya. Tapi kan pendapatannya si leasing ini bukan pendapatan jasa, Dari bunga ya. bunga juga bukan objek. Nah, tadi itu kan menghitung berapa tingkat resiko pengembalian segala macam kan. Iya. tentunya Apanya? jasa dia. Oke, lanjut. Kita mau lanjut. Kita revaluasi ya. Tadi kita setelah melewatin kurs transaksi dalam valuta asing, kemudian leasing, kemudian ini ada revaluasi aktiva tetap. Kita bahas sebentar ya sebelum break ya. Penilaian kembali aktiva tetap selisih lebih karena penilaian kembali aktiva merupakan penghasilan sebagaimana diatur pasal 19 Undang-Undang PPh. Jadi kita mau nggak mau harus baca nih Undang-Undang PPh nih. Sebenarnya bukan Undang-Undang PPh doang, KUP, PPN, minimal 3 itu kita tahu lah. Menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Selisih lebih penilaian kembali yang menjadi objek PPh pasal 19 disebabkan adanya perkembangan harga. Jadi
harga yang tercatat di buku sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan harga market. Makanya perlu dilakukan revaluasi itu. Khususnya untuk aset-aset bisa kita sebut yang fixed aset yang memang nilainya nggak pernah berkurang tuh kayak tanah dan bangunan gitu ya. Emas bisa juga. Tapi ini aktiva tetap ya, aktiva tetap yang diakui perusahaan ya, bukan inventory. Nah, penilaian kembali aktiva tetap untuk penilaiannya perolehan aktiva tetap itu bisa dengan 3 cara, bisa dengan membeli tunai, membangun sendiri, menukar dengan aktiva lain. Aktiva tetap dicatat dengan prinsip harga perolehan sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH menganut sistem prinsip harga historis. Perolehan aktiva tetap, pembelian aktiva tetap tidak ada hubungan istimewa. Nah, jadi terkait dengan perolehan aktiva tetap harus dibedakan nih. Ada yang memiliki transaksi hubungan istimewa, ada yang tidak memiliki hubungan istimewa. Bagi yang tidak memiliki hubungan istimewa, maka bagi pembeli harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperolehan harta. Jadi pengakuannya sesuai dengan kondisi kas yang dia keluarkan kalau dia tidak punya hubungan istimewa. Bagi penjual, harga penjualan adalah harga yang sesungguhnya diterima. Sama. Jadi kondisi real transaksi aja kalau tidak ada hubungan istimewa. Kalau ada hubungan istimewa bagi pembeli adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pembeli. Yang seharusnya itu biasanya mereverse ke harga pasar. Jadi kalau ada hubungan istimewa itu pasti dia nge-reverse-nya ke harga pasar. Bagi penjual, harga penjualan adalah harga yang seharusnya diterima. Sama aja, pakai harga pasar. Oke. Kemudian hibah. Kalau tadi jual beli, yang kedua hibah. Aktiva tetap apabila tidak ada hubungan istimewa, maka bagi penerima bukan objek pajak. Bagi penyumbang juga bukan biaya, gitu ya. Hibah aktiva tetap. Apabila ada hubungan istimewa, maka bagi penerima itu merupakan objek pajak, bagi penyumbang selisih antara nilai pasar dengan nilai buku yang merupakan laba atau rugi. Jadi ketika ada pelepasan aktiva ya dihitung tuh nilai buku sama nilai penyerahannya berapa tuh. Kemudian revaluasi aktiva tetap PMK nomor 79 tahun 2008 tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan sehingga memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana baik melalui pinjaman maupun penjualan saham. Kenapa sih kita melakukan revaluasi? Ya ini tujuannya nih. Meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap di masa datang. Artinya apa? Kalau biaya penyusutan meningkat, berarti laba berkurang. Kalau laba berkurang berarti pajak berkurang gitu kan. Ada motivasi ke situ juga. Meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba. Jadi kalau kita hanya pakai nilai buku, sementara nilai buku itu udah nggak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, jadi takutnya hasil laporan keuangan kita jadi tidak reliable gitu, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Makanya perlu dilakukan revaluasi. Kemudian agar neraca perusahaan menunjukkan kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Oke. Subjek revaluasi adalah wajib pajak badan dan orang pribadi. WP badan dalam negeri termasuk BUT yang menggunakan pembukuan setelah memenuhi semua kewajiban pajaknya. Jadi sebelum kita mengajukan revaluasi, kita harus selesaikan dulu kewajiban pajak. Gitu ya. Sampai dengan masa terakhir sebelum dilakukan revaluasi. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri walaupun menggunakan pembukuan tidak berhak melakukan revaluasi karena tidak terjadi pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan, termasuk WP badan yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Jadi WPOP nggak berhak tuh melakukan revaluasi. Alasannya karena hartanya nyatu antara pemilik dan perusahaan, termasuk wajib pajak yang menggunakan bahasa dan mata uang asing pembukuannya. Objeknya adalah semua aktiva tetap, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau seluruh aktiva tetap berwujud, tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk 3M. 3M apa? 3M, kemarin di OP kayaknya ada 3M itu adalah mendapatkan, memelihara, memperoleh, mendapatkan, memelihara, dan memperoleh penghasilan. Jadi intinya biaya-biaya yang terkait dengan bagaimana cara mendapatkan, memelihara, dan memperoleh penghasilan itu bisa. Penilaian kembali dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi setelah aset itu direvaluasi, nggak bisa dialihkan tuh dalam waktu 5 tahun. Kalau kita alihkan dalam 5 tahun ada konsekuensinya. Oke, permohonan
pengajuan permohonan, wajib pajak mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak. Kemudian Dirjen Pajak diberi wewenang menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Kemudian penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan perusahaan penilai. Jadi pakai jasa perusahaan penilai ya, yang telah mendapat izin dari pemerintah untuk menentukan nilai barunya itu pakai perusahaan penilai. Apabila nilai pasar tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, Dirjen Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasarnya. Penilaian kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan penilai. Penghitungan PPh atas revaluasi. Saya pikir kita break dulu kali ya. Karena setelah ini nanti kita masuk hitung-hitungan. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan yang offline sebelum kita masuk ke penghitungan revaluasi aktiva tetap. Yang online atau teman-teman yang ada di sini? Ada? Tidak? Evaluasi nanti ini hubungannya muaranya di perhitungan pajak badan. Ya, enggak. Dia ada pajak store sendiri, ada pajak badan. Terkait dengan pajak badan adalah nilai penyusutannya, karena kan asetnya naik tuh jumlahnya. Asetnya naik jumlahnya berarti penyusutannya makin besar dong, karena jumlah aktifanya kan bertambah. Kalau sedikit makin kecil, Kalau asetnya masih kecil ngapain direvaluasi? Kan tujuan revaluasi itu kan memperlihatkan apa namanya iya tuh. performance perusahaan semakin besar gitu. Nanti ada pajak final atas selisih antara nilai buku dengan setelah direvaluasi. Oke, baik teman-teman, jika belum ada pertanyaan kita break di Soma ya. Nanti kita kembali jam 1 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.